malam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya Elizabeth Dian Saraswati akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas. 1. Apa pengertian fun learning? Jadi fun learning adalah proses kegiatan belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Mengapa proses belajar harus fun learning? Seperti namanya Bimba, bimbingan minat baca anak. Jadi untuk mencapai minat baca anak yang semakin berkembang dan tumbuh, maka proses tersebut harus menyenangkan agar anak mudah menerima. Apa tujuan fun learning? Tujuannya adalah membuat anak menyukai, bersemangat, dan tumbuh minat bacanya. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya adalah teori dasar dalam psikologi belajar. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ketika dia senang, maka dia akan tumbuh minat bacanya. Dia akan mengingat terus apa yang telah dipelajari di sekolah dan akan dengan otomatis senang untuk mengulangi dan akhirnya anak tersebut minat membaca dan membaca dan belajar tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diingatkan. Siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Motivator harus menciptakan fun learning karena motivator yang akan mendampingi si anak dalam menumbuhkan minat belajar. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakannya yaitu dengan adanya small step system dan individual system. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Si anak akan terlihat dari mimik wajahnya, dia semangat, dia menyukai, bahkan dia senang ketika menerima modul baru, wajahnya ceria. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak akan terus mengingatnya, bahkan dia tanpa disuruh dia akan mau baca ini, mau belajar ini, mau tulis ini, mau mewarnai ini. Tanpa diminta, anak sudah mau melakukannya sendiri. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak jadi malas belajar, anak jadi ogah-ogahan untuk belajar karena ada beban, bukannya malah membuat si anak senang. Kalau anak senang kan pasti terlihat dari ekspresi wajahnya. Jawablah pertanyaan mengenai metode small step system. 1. Apa pengertian small step system? Proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena kalau tidak secara bertahap, anak akan cepat bosan. Jadi harus dilakukan secara bertahap untuk mendukung adanya fun learning tadi. Apa tujuan small step system? Itu tadi mendukung fun learning atau membuat anak semakin senang untuk belajar. Jadi harus bertahap, harus tahu tahap-tahapnya agar belajar lebih menyenangkan. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya dengan melakukan individual system. Jadi sistemnya itu satu anak harus dikenali dulu. Oh, anak ini tipenya begini, anak ini kecenderungannya begini.
dengan melakukan evaluasi afeksi anak. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system akan terwujud yang namanya fun learning? Anak jadi tidak terbebani. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Semua pembelajaran, mungkin buku-buku akan dihadapkan kepada anak semua, dan anak merasa terbebani karena harus membaca buku yang dia mungkin harusnya baru pengenalan A, I, U, E, O, tapi ternyata dia sudah harus membaca huruf-huruf yang lain, penggunaan-penggunaan yang lain. Anak akan terbeban dan kebingungan. Terima kasih, itulah jawaban dari saya.